Eh, Terus karakter ketiga itu bisa diberi penekanan kata. Nah, misalnya dikasih very, I'm very happy, he is very smart, they are very nicely. Nah, kalau bisa dikasih very eh, itu salah satu sifat dari adjektif. Terus sifat yang keempat ya adalah dapat berbentuk komparatif dan superlatif. Nah, ini kita sudah pelajari kan. Jadi kalau komparatif itu yang belakangnya ditambah er. Kalau superlatif yang belakangnya ditambah est. Nah, kalau Anda bisa jadikan ke bentuk komparatif dan superlatif, nah itu salah satu contoh dari salah satu ciri karakteristik dari kata sifat. Misalnya the house is bigger now. Bigger itu kata sifat. Terus yang kelima ya, adjektif tidak mempunyai bentuk plural. Jadi adjektif itu nggak punya plural, nggak bisa dipluralin. Misalnya I have a big house, ya big house aja, nggak bisa jadi bigs gitu, nggak bisa. Karena sifatnya ya cuman uh, singular. Enggak, pokoknya nggak mengenal jumlah, ya nggak mengenal singular, nggak mengenal plural. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau tanya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Suaranya hari ini agak-agak nggak jelas, kenapa ya? Nggak tahu. Ser susunan adjektif untuk membuat kalimat gimana ya? Ser susunan adjektif untuk membuat kalimat gimana ya?
Nah, misalnya adjektif itu ditempatkan di sebelum kata benda. Nah, itu sebetulnya ada itu di itu cara penempatannya. Nah, misalnya kayak gini, a beautiful woman. Woman ya, pakainya. Ya, jadi adjektif itu diletakkan sebelum kata benda. Itu mas. Oh ini 3.13. 3.13. Yang pertama di sebelum noun head. Ya. Adjektif kata sifat bener ya, adjektif. Oh, ya udah itu diurutin aja. Dari quality, age, color, size, shape, origin. Origin dulu nggak ya? Origin dulu. Nah, saya cek. Susunan ini pelajaran SMP ini saya lupa. Dulu diajari. Itu dari originnya dulu kok. Origin itu nomor 1. Oh ini. Oh oke. Urutannya gini mas. Yang pertama itu quality, habis quality size-nya, terus age-nya, usianya, bentuknya, warna, asal usul, kemudian bahannya apa. Ya, berarti bahan itu masuk apa ya? Oh, di sini nggak belajar mengenai bahan. Jadi saya ulangin ya. Pertama itu quality, ya quality. Terus habis itu size-nya, habis size, age-nya, usianya, terus shape-nya, bentuknya, terus color-nya, origin. Dah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya betul. Ya saya ketikkan quality-nya dulu. Quality ya, habis quality size, habis itu age, habis age shape, bentuknya, habis shape colornya,
yang terakhir asalnya atau originnya. Misalnya sebuah misalnya ya sebuah buku dari Indonesia warnanya merah, besar, bagus, kotak. Misalnya bukunya misalnya bulat gitu. Yuk coba diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi ada bukunya itu asalnya dari Indonesia, bagus bukunya, ukurannya besar, udah tua misalnya, bukunya usianya udah kuno. Terus warnanya merah, bukunya bentuknya misalnya bulat. Nah itu Anda gimana ngomongnya in English? Saya sudah ketemu jawabannya. Jawaban Anda apa? Sebuah bukunya dari Indonesia, warnanya merah, besar, bagus, bulat. Anda terjemahkan in English. Tidak boleh kasih from. Itu harus jadi satu kata, jadi satu frasa ya. Tidak boleh, jadinya gini. A good big old round fat Indonesian. Saya tadi ada yang tanya mengenai dari Indonesia itu ya. Anda bisa pakai Indonesians gitu ya, atau Anda bisa pakai Indonesian. Nah, jadinya seperti ini. Tidak boleh. Jadi seperti ini. Jadinya gini. A good big old round red Indonesian book. Jadi ini intinya sebuah buku yang bagus, besar, tua, bulat, merah dari Indonesia. A good big old round red Indonesian book. Nah itu artinya seperti itu. Nah itu kan urutannya kan tadi. Pertama kan quality-nya kan good, size-nya big, age-nya old, shape-nya round, color-nya red, origin-nya Indonesia, baru noun. Ya, a good big old round red Indonesian book. Nah itu urutannya Mas Tri itu udah terjawab ya. Oke, ada lagi?
Mbak Yus Mbak Yusnita mah bingung terus. Padahal bisa ya. Kayak kemarin, saya bingung, dikasih soal bisa jawab. Ya. Kemarin bilang bingung-bingung kan, dikasih soal bisa jawab. Ya, kadang orang itu gini loh, nggak yakin, nggak percaya diri. Nah akhirnya itu yang membuat Anda nggak bisa kan gitu. Ya sebetulnya gampang, tapi pikiran Anda bilang angel-angel, susah-susah. Ya sudah, akhirnya susah, nggak bisa gitu kan. Nah itu jadi Mbak Yusnita nih, pikirannya yang positif kan? Nanti dikasih soal bisa kayak kemarin tuh. Jadi kita masih bisa satu kali pertemuan lagi ya, masih bisa kan? Ada masih mau belajar gak? Masih mau ada tutor gak? Ya masih kan? Oke, nanti pertemuan berikutnya nanti saya bahas modul 4 mengenai preposisi dan artikel. Preposisi itu kata depan yang tadi ya, yang sudah kita bahas sedikit waktu kita belajar mengenai adverb of place ya. Terus apa itu frasa? Ya gampang nih sebetulnya frasa. Terus auxiliary. Auxiliary kan tadi kita sudah bahas kan? Oh ya, auxiliary tadi sudah bahas. Terus ya paling itu paling. Saya akan jelaskan preposisi, artikel, frasa, agreement. Agreement itu sebetulnya sama kayak jawabnya kayak agreement boleh. Oke, jadi preposisi, artikel, agreement, dan frasa ya. Oke, pertemuan minggu depan kita akan bahas itu. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Masih ada pertanyaan nggak? My expensive small golden ring. Betul. Ya, betul. Saya belajar menyusun kalimat yang baik dan benar dong. Ya, dari tadi apa enggak belajar menyusun kalimat yang baik dan benar? Sebetulnya kalau Anda mau melatih itu, Anda harus sering nulis sih. Anda harus sering nulis. Dulu saya belajar melatih menyusun kalimat itu dari nulis diary. Ya, dulu waktu SMA itu guru saya itu ngasih tugas tiap hari suruh nulis. Awalnya gurunya itu neliti gitu kan, tapi lama-lama dia kali capek ya. Soalnya itu kan kalau diary kan tiap hari, dan dia tuh capek juga untuk koreksi. Apalagi kan muridnya bukan cuma satu, muridnya banyak. Tapi yang ngerjain juga nggak semuanya ngerjain. Yang ngerjain ya paling saya ngerjain, tapi itu efektif. Jadi kalian kalau misal mau ya buat diary, tapi saya nggak janji untuk periksa lo ya. Soalnya kalau periksa kayak gitu tuh butuh waktu juga kan. Nah saya sendiri waktunya kan nggak bisa misal untuk ngoreksi terus gitu. Saya kan juga ada aktivitas lain juga. Nah itu masalahnya, keterbatasan waktu. Ya tapi bolehlah sesekali gitu kan. Anda misalnya nulis apa itu diskusi aja gitu kan, diskusi aja. Kayak beberapa waktu gitu apa gitu kan, tanya di grup
Ya saya ada luang waktu saya jawab gitu kan, yang benar gini gitu kan. Tapi kalau misal saya tugaskan Anda untuk bikin diary, karena saya sudah ngasih tugas Anda kan, saya punya kewajiban untuk koreksi. Nah itu saya nggak ada waktu untuk koreksi. Ya. Karena waktu saya kan juga untuk kuliah, juga untuk yang lain gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya itu sih, kalau misal mau belajar menyusun kalimat ya silakan Anda tulis aja di grup gitu kan. Kan nggak harus saya yang jawab, mungkin kalau saya nggak bisa jawab ada teman lain yang ngerti jawabannya, nggak apa-apa, itu kan bagus. Jadi memang gunakanlah kemajuan teknologi kan untuk hal-hal yang baik. Terus ya itu sih paling. Jadi memang bagus sih kalau mau belajar menyusun kalimat. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Udah jam 12. Lewat 8 menit. Aduh. Soalnya Mbak Yusnita tuh kadang kalau nulis itu banyak salahnya gitu. Saya mau koreksi tuh nggak tega. Salahnya banyak sekali. Terus sekarang kalau Anda nulis kalimat selalu salah, selalu amburadul, ya masa ya saya harus koreksi terus gitu kan. Sedangkan waktu saya kan juga nggak bisa untuk koreksi terus kan gitu. Waktu saya juga harus baca paper, harus ngajar yang lain juga gitu kan. Nah, jadi ya oke lah kalau memang saya ada waktu untuk koreksi ya kenapa enggak gitu kan. Selama ini juga kalau ada yang salah kan saya benerin kan. Tapi saya nggak bisa kalau suruh fokus 100% ngurusi Anda gitu, aduh. No. Ya pokoknya saya care Anda itu kan. Kalau memang ada waktu, ya ini salah saya benerin. Tapi nggak bisa kan setiap kali Anda tanya, Sir ini benar nggak? Sir ini benar nggak? Yang tanya bukan satu orang, dua orang, semua tanya gitu kan. Ya. Jadi itu ya Anda tanya aja nggak apa-apa. Tapi saya akan jawab kalau saya memang ada waktu untuk jawab gitu. Tapi tidak bisa setiap Anda tanya saya harus kasih jawaban ini benar nggak gitu kan. Kadang kan waktu saya juga nggak bisa, terbatas. Nah makanya ada baiknya juga Anda posting di grup. Nah kalau di grup kan Anda salah, mungkin ada teman lain yang ini salah ini gini. Nah kan gitu baik gitu. Nah itu sebetulnya cara belajar yang bagus tuh seperti itu ya, ada diskusi. Ini salah, ini benar, yang benar gini gitu kan. Nah kan itu nggak harus dari saya gitu kan. Bisa juga dari Mas Tri ya, mbak ini salah nih, harusnya gini. Soalnya dari ini gini, informasi dari referensi ini gini. Ya boleh aja ya, diposting aja di grup. Sering-sering aja posting di grup. Terus gini sebetulnya kan ya enggak apa-apa sih, bukan kesalahan Anda juga sih. Ya keep going on aja lah, lanjutin aja lah ya, yang baik-baik itu lanjutin. Enggak ada salahnya juga kok.
minggu ini bulan depan udah semesteran ya. Persiapkan baik-baik lo ya. Persiapkan baik-baik. Latihan. Jangan males. Kalau bingung tanyakan. Tanyanya di grup aja nggak apa-apa, ya kan. Saya nggak harus jawab. Yang jawab mungkin yang lain, misal ada Mas Tri atau Mbak Iin atau siapa gitu kan, Mbak Eni tahu jawabannya, nggak apa-apa kan. Nah itulah manfaatnya kalau kita punya komunitas, ya kan, punya teman. Kalau ada komunitas, kita punya grup, kalau kita nggak tahu kan kita bisa saling bantu. Ya. Dipakai dong grup yang sudah ada itu untuk belajar. Misal ada pertanyaan apa gitu kan, tanya. Nah itu bagus, itu proses kayak gitu bagus untuk belajar. Saya sendiri pun juga masih belajar. Ada hal-hal yang saya nggak tahu, ya saya cari tahu gitu kan. Itu. Oke, saya akhiri kelas malam hari ini ya. Pokoknya kalau memang ada pertanyaan, tanyakan di grup. Ya, nggak usah malu ya, nggak usah malu. Nanti yang jawab nggak harus saya. Misal kalau Mbak Jumina tahu, Mbak Juminawati tahu, jawab aja nggak apa-apa. Oke, kalau gitu selamat malam. Saya mau sapa satu-satu nih ya. Selamat malam Mbak Arik, Mbak Arina, Mbak Aningsih, Mbak Dede, Mbak Eni, Mbak Juminawati, Mbak Lindasari, terus Mbak Mustika, Wardani, Mas Triatno, dan Mbak Yusnita. Mbak ini hilang ya? Marah kali sama saya. Mbak ini sama Mbak Rini hilang. Oke deh, selamat malam, selamat istirahat, good night all, bye bye.